Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nur Nafira. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan bahwa saya tidak bisa semua, tapi saya menyukai apa yang menjadi kesukaan saya, kemudian mencoba untuk saya pelajari dan saya tekuni. Nah, di sini saya minta maaf jika ada yang merasa tersinggung atau kurang berkenan. Intinya saya pasti masih banyak kekurangan. Yang jelas saya menyampaikan apa yang pernah saya kerjakan, apa yang pernah saya praktekkan. Kemudian langsung saja, sebelumnya saya sudah melakukan publikasi. Ini temanya terkait klasifikasi umbi. Saya juga sudah membuatkan videonya. Seingat saya videonya seperti ini. Nanti bisa dicek, yaitu terkait langkah-langkah melakukan klasifikasi jenis umbi, mulai dari melakukan ekstraksi fiturnya sampai proses klasifikasinya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah yang ini, menggunakan metode deep learning. Ini sama-sama umbi, akan tetapi metodenya yang berbeda. Di video saya itu pernah saya buat terkait umbi yang publikasi di konferennya ICIS, akan tetapi hanya untuk presentasi, ya, tidak menyampaikan teknisnya. Nah, ini untuk presentasinya. Nanti saya sampaikan teknisnya, langkah-langkahnya. Yang pertama, artikel ini sudah saya publikasikan sejak tahun 2020. Kemudian saya sampaikan di sini datanya adalah data umbi. Nah, ini contoh datanya. Data pertama boleh seperti ini, ya. Misal dibuat hanya objeknya saja yang berwarna, lainnya putih, boleh. Atau nanti kita nggak memperdulikan background, jadi semuanya sama. Intinya background sama objek pokoknya di foto. Itu juga boleh. Ada penelitian yang seperti itu. Akan tetapi kalau modelnya seperti ini, pada saat menggunakan metode SVM, metode KNN, atau metode backpropagation, hasil klasifikasinya sangat rendah, yaitu nah ini hanya sekitar 10 sampai 20% atau maksimal hanya 23% di sini. Ini adalah contoh kalau menggunakan citra yang bagian pinggir-pinggirnya putih atau intinya backgroundnya putih, yang objek saja yang berwarna. Jadi pada saat kita menggunakan gambar itu enggak apa-apa, boleh diambil semuanya, boleh. Contoh yang diambil semuanya itu kalau dari, maaf saya langsung klik dari sini. Ini kalau diambil objeknya saja seperti contoh ini tadi. Nah, ini objeknya saja putih bagian background. Atau kalau ini satunya ngambil dari Kaggle, yaitu terkait jamur, bisa dicek. Ini saya tampilkan. Jadi dia tidak memperhatikan background langsung. Nah, ini ya. Nah, jadi tidak ada putih-putih pinggirnya atau backgroundnya, tidak ada. Langsung diambil. Boleh seperti ini. Dan saya menggunakan data yang kayak gini itu hasilnya juga lumayan dibandingkan kalau datanya seperti ini. Ya, bisa dianalisa sendiri, nanti dicoba. Yang penting, ini langkah pertama, siapkan datanya. Saya ada 3 kelas, yaitu berwarna, ya, berwarna. Terus, yaitu kelas ini namanya bolet kalau bahasa Lamongan. Kemudian ini adalah singkong. Terus di sini satunya adalah talas. Ini. Dari masing-masing dibuat 2 folder, yaitu untuk training sama testing. Ini ya. Ini training, testing. Boleh pakai yang seperti ini. Ini contoh kalau saya nyoba langsung semua tanpa ada folder-folder.
Jadi setiap kelasnya dibuat folder-folder sendiri. Selanjutnya dibaca ya, setiap data yang kita punya, baik itu data training ini ataupun data tesnya ini, dibaca. Setelah dibaca, kita membuat arsitektur. Saya membuat 2 arsitektur. Ini arsitektur yang pertama, jumlah layernya ada 15. Ini arsitekturnya. Input gambarnya, ada layer konvolusi, ada layer batch normalisasi, ada layer ReLU. Kemudian ada max pooling. Layer-layer ini berapa lapis? Total lapisnya itu layer konvolusi sampai max pooling 1 lapis. Konvolusi lagi sampai max pooling, layer kedua atau lapisan kedua. Kemudian konvolusi sampai ReLU. Jadi di sini konvolusinya terdapat 3 kali, kemudian max poolingnya 2 kali. Nah, layer yang pertama hasil akurasinya 96,7%. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang metode biasa, SVM, KNN, itu lebih tinggi, jauh-jauh lebih tinggi. Nah, sedangkan yang layer 12, nah, layer konvolusinya 2 kali, max poolingnya 1. Jadi saya ngerubah jumlah layernya, mempengaruhi jumlah akurasinya juga. Nah, pada saat saya melakukan training, ini berkali-kali berubah-ubah. Ya, berkali-kali berubah-ubah. Dan pada saat saya menggunakan nilai ini, itu saya ambil pada saat nilai tertinggi. Ya, pada saat nilai tertinggi. Seperti itu. Sehingga di sini setelah membaca data training, data tes, kita membuat arsitekturnya. Ini proses membuat arsitektur. Nah, di sini membuat arsitektur. Setelah melakukan pembuatan arsitektur, kita inisialisasikan learning rate-nya berapa, kemudian fungsi aktivasinya apa, dan berapa jumlah epochnya. Nah, ini. Kemudian kita lakukan proses training di sini. Setelah lakukan training, kita cek hasil akurasinya di sini. Seperti itu teknisnya. Dan saya yang proses membandingkan mesin learning di sini karena sebelumnya di publikasi saya yang ini itu juga menggunakan SVM sama KNN, hasilnya memang tidak bagus. Intinya saya mencoba dengan K1 atau sampai K10, hasil K terbaik ya ini, K sama dengan 2 dan K sama dengan 5. Ini yang lumayan, lainnya malah jelek. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teknisnya, siapkan datanya. Setelah datanya disiapkan, ada folder training, folder testing. Setiap folder ada folder, ya di setiap kelasnya itu ada foldernya masing-masing. Seperti itu. Seperti ini ya. Nah, maaf. Ini saya training. Nah, ini ada 3. Testing juga ada 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat arsitekturnya dan kita lakukan training. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.